Maaf, bisa kita mulai? Mikrofonnya yang cek, bismillah. Eh, bisa kita mulai teman-teman? Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, limpahan nikmat yang tidak mungkin pernah kita bisa menghitungnya. Bener gak? Sehingga hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang istimewa ini, di sekolah yang sangat luar biasa dan dengan audiens yang sangat brilian. Ini kali pertama saya menjadi narasumber, teman-teman. Jadi harap maklum kalau banyak sekali kekurangan yang akan ditemui nanti di depan. Oke. Dan sholawat serta salam patutlah tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan perjuangan yang begitu luar biasa, kalau kita baca sirah itu sampai berdarah-darah, sampai dianggap gila, tapi beliau tetap menyampaikan risalah ini sehingga kita sekarang bisa merasakan begitu nikmatnya iman dan Islam. Alhamdulillah. Dan semoga kita termasuk golongan dari pengikut beliau yang kelak mendapatkan syafaat. Teman-teman, perkenalkan dulu, nama saya ini Muhammad Jimmy Mercury, dan itu nama asli. Teman-teman saya bilang, wah mentang-mentang musisi namanya dirubah jadi keren. Lah itu dari lahir sudah begitu namanya, ya gimana lagi udah keren namanya. Kalau orangnya ya lebih keren. Enggak. Jadi Mercury sangat erat hubungannya dengan inklusi. Nanti saya akan cerita. Tapi sebelum saya cerita tentang Mercury, daftar isi saya hari ini ada 3: Mercury dan inklusi, tentang teacherpreneur, judul besar pada rundown kita, dan juga tentang IDN. IDN itu sekolah saya sebelum kalau keterima di sini. Nanti saya akan komunikasi dengan Dr. Yahya apakah saya diterima atau tidak. Jadi saya akan mengawali kisah saya dengan Dr. Yahya, bagaimana kita bertemu. Ini adalah foto saya yang pakai kacamata. Kalau yang bukan siapa namanya? Dr. Gamal Albin Said. Singkat cerita, materi kita pertama pada hari itu adalah beliau, teman-teman, Dr. Gamal Albin Said. Kemudian saya menjadi penanya pertama. Saya tanya tentang bank sampah. Ada yang pernah tahu beliau mengelola bank sampah? Beliau ini mengelola bank sampah. Beliau membeli plastik-plastik dari masyarakat. Bayangkan, anak kecil nih, kan hobinya buang sampah sembarangan. Bahkan orang tuanya buang sampah di sungai. Plastiknya dibeli sama Dr. Yahya, Dr. Gamal, dibeli, dan itu sukses. Kemudian saya bertanya, dokter, di tempat saya tinggal di Cianjur, teman-teman. Kalau tahu Puncak, Cipanas, Cianjur, Taman Bunga Nusantara, kalau naik ke menara itu kelihatan rumah saya, deket banget. Kan ada menara pandang di sana kan? Ya, kalau naik di menara itu kelihatan rumah saya. Jadi gini, saya tanya ke Dokter Gamal, Dokter Gamal, di tempat saya masyarakat itu membuang sampah sembarangan. Mereka membuang sampah di susukan. Apa itu susukan? Selokan, karena di gunung itu kan alirannya sangat deras, apalagi kalau hujan. Dan itu mereka buang sampah. Akhirnya desa yang di bawahnya, desa di atas ya terkena luapan sampah, bukan luapan emosi, luapan sampah. Jadi sampah itu sudah menjadi budaya membuang sampah di sungai, di susukan. Bahkan saya, teman-teman, saya itu kerjanya di Bogor, tinggalnya di Cianjur. Saya itu buang sampah Pampers bayi saya ke Bogor, bayangkan. Saya buang sampah Pampers, saya tali, saya simpen di motor. Dan di Bogor itu saya masukkan ke truk sampah, saya kasih uang 10.000, saya kasih yogurt sama susu. Kok bisa kasih yogurt sama susu? Setiap Senin saya tenteng 80 botol
naik sekian puluh anak tangga karena peternak susunya agak di bawah gitu kan. Dan itu kita sebut dengan teacher trainer. Itu yang kita akan sharing hari ini. Saya jual yogurt dan susu di kantin yang anak-anak itu ketagihan. Setiap habis itu, "Mister, yogurtnya habis, Mister. Jangan jauh-jauh belinya. Jangan jauh-jauh belinya ke Cianjur, cari aja yang dekat sini, Mister. Yogurtnya enak." Akhirnya saya cari peternak dekat sekolah saya di Bogor, ketemulah saya. Tapi itu nanti. Saya kan tadi mau cerita ini. Jadi karena pertanyaan saya ke Dokter Gamal seperti itu, kemudian saya bertemu Dokter Yaya. "Mister Jimmy, mau nggak main ke Bekasi?" "Ngapain, Dok?" "Jadi narasumber, kita sharing tentang teacherpreneur," katanya. Waduh, saya bukan pembicara, Dok, saya bukan narasumber. Nanti kalau di depan gugup gimana? Sudah, nggak apa-apa, yang penting sharing saja. Dan itulah cerita kenapa saya ada di sini. Berawal dari Dokter Gamal yang saya bertanya tentang sampah, dan kemudian saya menyinggung tentang teacherpreneur, dan Dokter Yaya tertarik untuk berbagi kepada guru-guru brilian yang ada di IGS ini. Insya Allah. Oke, kenapa Merkuri dikaitkan dengan inklusi? Karena Merkuri adalah nama saya, Muhammad. Manusia terbaik di dunia adalah manusia yang sangat inklusif. Ada yang tahu Ibnu Umi Maktum? Yang azannya sangat enak, yang beliau tanya ke Rasul, "Ya Rasul, apakah aku harus pergi ke masjid? Saya ini buta dan rumah saya jauh dari masjid." "Ya Ibnu Umi Maktum, apakah kamu masih mendengar azan?" "Ya." Kemudian pergilah. Sampai akhirnya iblis itu menggandeng Ibnu Umi Maktum. Gara-gara kalau nanti telat, saya lupa. Pokoknya iblis itu sampai menggandengnya. Rasul itu inklusif. Nama saya yang pertama adalah nama manusia terbaik dan itu inklusif. Kemudian nama saya yang kedua adalah Jimmy. Ji dari ayah saya, Sudarmaji. Mi dari Kasmimi. Jadi ketemunya Jimmy. Untung saja keren ketemunya gitu kan. Coba kalau nama ayah saya Sudarmo, ibu saya Darmini, jadi modar saya. Untungnya namanya Jimmy. Jadi keren, seolah-olah kayak ke barat-baratan padahal Jawa banget asli. Kenapa ayah? Karena ayah dan ibu saya adalah manusia yang mengajarkan saya tentang inklusi. Kenapa? Karena Merkuri. Merkuri adalah nama belakang saya yang diberikan oleh ibu saya. Kenapa? Merkuri itu bukan kandungan berbahaya dari kosmetik. Saya memang berbahaya untuk beberapa wanita, tapi bukan dalam hal kosmetik. Maaf ya, mister ya. Bercanda. Jadi Merkuri itu adalah lampu yang menerangi jalan. Lampu yang menerangi jalan, kenapa? Karena orang tua saya butuh diterangi. Karena orang tua saya adalah disabilitas netra. Ayah ibu saya disabilitas netra, teman-teman. Ini ayah saya yang karir awalnya adalah guru di Surabaya. Ini ibu saya baru purna 4 tahun yang lalu sebagai guru SLBA. Kedua-duanya dulu adalah lulusan SGPLB, Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa. Dan dari 3 anaknya, 1, 2, 3, hanya 1 yang jadi guru. Hanya saya yang jadi guru. Adik saya seorang akuntan dan ini lulusan sosiologi yang sekarang sedang mencari kerja. Begini, inklusi adalah bonus yang saya berikan ketika saya diberikan teacherpreneur, karena nama saya nggak bisa lepas dari inklusi. Ketika orang tua saya memakai tongkat, saya adalah tongkat keduanya, dan itu adalah inklusi, benar nggak? Di sini 30% katanya saya dengar. 30% kita butuh lingkungan yang bukan 30% anak membutuhkan lingkungan yang inklusif ya. Dan itu adalah salah satu atau satu-satunya sepertinya sekolah alam yang ada di Indonesia. Makanya menurut saya Dr. Yaya dan Dr. Suzy itu harusnya sudah berkeliling Indonesia menyampaikan gagasan tentang sekolah inklusi ini. Karena ini luar biasa, teman-teman. Saya adalah anak kecil yang ketika saya menggandeng orang tua saya, manusia-manusia yang ada di sekitar saya itu melotot ke saya dengan pandangan yang nggak tahu mereka itu mikir apa gitu. Kemudian saya dikasih uang, saya ke bank ngantar orang tua saya dikasih uang. Padahal ya ibu saya PNS, guru SLB negeri dan baru 4 tahun lalu purna.
Jadi inklusif dan Merkuri itu hubungannya sangat erat. Ibu saya menggabungkan saya dalam sebuah organisasi besar di Indonesia yaitu Pertuni. Ada yang tahu nggak? Gak ada yang tahu nih. Katanya sekolah inklusi, gak ada yang tahu Pertuni. Karena memang IGS itu lebih fokus ke bidang autism ya. Di bidang anak berkebutuhan khusus. Sebenarnya gini teman-teman. Ibu saya guru SLB. Saya dari kecil di SLB, bukan sekolah ya. Main ke ibu saya. Di SLB itu ada kategori A, B, C, D, dan E. A apa? Disabilitas netra. B, tunawicara, tunarungu. C, tunagrahita. D, tunadaksa. Dan E itu tunalaras kalau nggak salah. Dan IGS itu mencakup C, tunagrahita, dan juga E, tunalaksa. Anak autis, anak jenius. Itu mereka adalah berkebutuhan khusus. Dan ketika saya bermalam di boarding teman-teman dengan Pak Dandi kalau kenal. Saya bermalam di sana, saya ketemu dengan Adam, saya ketemu dengan Saad, dan saya menikmati momen-momen saya dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Karena itulah saya melekatkan nama Merkuri itu dengan inklusi. Karena menurut saya kehidupan saya ini memang Allah design my life to be this. Untuk menjadi seorang yang menebarkan sebuah inklusif. Saya mempunyai banyak sekali cerita tentang inklusi teman-teman. Saya punya teman namanya Alfian, seorang tunanetra yang sekarang bekerja di Kementerian Desa. Inklusi nggak tuh? Kurang inklusi apa? Saya punya teman namanya, saya lupa namanya, anak Tuban. Karena saya tergabung dalam Pertuni. Tadi Pertuni Persatuan Tunanetra Indonesia. Karena saya adalah volunteer dari lahir sampai sekarang. Kemana-mana ibu saya pergi berorganisasi, saya diajak. Bahkan saya bisa merasakan hotel-hotel bintang 5 itu dari Pertuni. Suatu ketika Australian Award, kalau pernah dengar, mengundang Pertuni memberikan beasiswa kepada anak tunanetra ke Australia. Dan mereka berdiskusi, saya diajak ke hotel, apa namanya, pokoknya kalau kita mandi nih, kita bisa buka hordeng. Di toilet ada hordeng, bayangkan. Hotel bintang 5, saya lupa namanya, di Jakarta. Pertuni telah membawa saya ke kancah internasional. Saya bertemu dengan orang Australia dan kita berdiskusi tentang disabilitas, tentang inklusi. Dan itu yang dibutuhkan oleh dunia. Bagaimana dunia ini, semesta ini berkonspirasi untuk membentuk lingkungan-lingkungan yang inklusif. Dan IGS adalah pionirnya di situ. Makanya IGS guru-gurunya brilian karena inklusif. Gak mudah untuk menerima tunanetra, tunadaksa, tunarungu, tunawicara, gak mudah. Dan sekarang Indonesia menuju ke arah situ. Kenapa di pavement, apa itu namanya, trotoar itu ada guiding blocknya? Kenapa di setiap rumah sakit ada tanjakannya? Indonesia sedang menuju itu karena setiap negara maju mereka pasti menghargai disabilitas. Bahkan sekarang nih perusahaan-perusahaan besar itu mereka harus ada sekian persen yang disabilitas. Makanya ada anak tunagrahita yang bekerja di Maspion sebagai seorang bagian bersih-bersih. Dan ada kisah lucu di situ. Namanya Rohman, anak Jombang, bekerja di Maspion bagian bersih-bersih. Tunagrahita itu berarti semacam Down syndrome, tapi bukan Down syndrome. Mental issue ya, mental issue. Ada slow learner dan seterusnya. Anak berkebutuhan khusus sangat senang sekali jika punya teman normal seperti kita. Rohman didekati sama teman-temannya. Ada yang cantik, ada yang ganteng, dan diajak ngopi dan seterusnya. Tapi ada temannya yang nakal. Si Rohman ini disuruh nraktir terus-terusan. Sampai ibunya marah-marah. Rohman, kamu kerja kok uangnya gak ngumpul-ngumpul. Aku keluar gini. Nah, jadi ternyata kalau inklusif itu tidak diterapkan dengan baik, justru ada anak-anak nakal tadi yang mengakali anak-anak disabilitas. Itulah tugas kita. Mungkin itu ya, Merkuri dan inklusi ya. Kita akan lanjut ke, nah ini yang tadi saya ceritakan, inklusi sosial dan ragam cerita inklusi. Saya punya cerita lain sih.
Alfian, Rohman, ada juga namanya itu Lutfi kalau nggak salah. Lutfi adalah seorang tunanetra yang dia dapatkan ketunanetraannya itu ketika pulang sekolah, teman-teman. Bayangkan, anak SMP mengayuh sepedanya panas-panas, di tengah jalan tiba-tiba Allah menakdirkan dia untuk tidak bisa melihat. Dia duduk di bawah pohon rindang, sepedanya diparkir, dia menangis, ya Allah, kenapa saya tidak bisa melihat secara tiba-tiba ini? Dia gak bisa pulang, dia menangis sampai akhirnya orang bertanya ada apa, bapaknya menjemput. Sejak saat itu sampai sekarang dia hanya melihat, ternyata bukan kegelapan, teman-teman. Saya tanya ayah sama ibu saya, ternyata bukan kegelapan, tapi keterangan. Jadi sekalipun saya matikan lampu satu rumah malam-malam, tetap ayah sama ibu saya itu merasa terang. Entah itu karena hatinya atau karena apa, tapi yang jelas mereka bukan temannya Voldemort. Kalau Voldemort kalau dunia kegelapan, tapi mereka dunia keterangan. Dan Lutfi itu belajar komputer bicara. Oh iya, ini komputer bicara, HP bicara, mereka bisa IT, dan sekarang dia bisa bekerja dengan laptop. Ibu saya setiap hari buka laptop, teman-teman. Download lagu Maher Zain katanya. Dengerin Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, di download. Ibu saya buka laptop menggunakan laptop bicara. Namanya JAWS. Dulu saya bagian install, tapi sekarang sudah ada murid-muridnya yang pandai menginstal. Tunanetra itu sangat memungkinkan untuk masuk ke sekolah normal, asalkan mereka menggunakan laptop bicara. Karena hanya satu indera yang mereka miliki dan indera lain berfungsi bisa jadi jauh lebih baik daripada kita. Masih banyak cerita inklusi yang bisa saya bagi, tapi kita akan masuk ke judul besar yang ada di Random, itu tentang Teacherpreneur. Teacherpreneur adalah sebuah program yang memanusiakan guru. Begini, Ki Hajar Dewantara, Kiai Haji Ahmad Dahlan, R.A. Kartini, nama-nama yang saya sebutkan dan masih banyak lagi. Saya yakin motivasi mereka belajar itu bukan untuk menghasilkan uang yang banyak. Benar nggak? Saya sangat yakin itu. Saya sendiri di depan tadi kalau ada yang gelar saya apa? Apa itu? Spesial sambal. SS itu sarjana sastra. Saya punya cerita. My lecturer asked me about this. Jimmy, why did you choose English literature instead of English education? He said. Guru saya, dosen saya nanya, kenapa kok milih sastra Inggris daripada sastra pendidikan? Kamu itu, kan saya presentasi dianggap bagus nih. Kamu tuh kalau presentasi bagus, kamu cocok jadi guru. Rasakan jadi guru dan temukan sesuatu yang gak kamu dapat dari profesinya. I said like this, guys. No, Mr. Adik, I don't want to be teacher. I want to be rich. My parents are teacher, and we don't rich. We are not rich, Adik. We cannot afford car. We cannot afford traveling in hotel and so on. Saya mau jadi kaya. Saya nggak mau jadi guru. Saya bilang waktu itu ya. Saya mau jadi kaya. Saya nggak mau jadi guru. Saya mau keliling dunia. Saya mau beli mobil, apartemen. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu kami KKN, teman-teman. Desanya sangat terpencil, smartphone kami nggak bisa mendapat satu sinyal pun, dan kami disuruh mengajar oleh kepala desa di sana. Guys, kalian bantu ngajar di SMP PGRI Benjol. Kami persiapkan materi sebaik mungkin. Kami ke kota download video, nanti diputar di screen, pakai proyektor. Kami diskusi. Dan apa yang terjadi setelah itu? Ketika perpisahan, tangan saya basah ketika mereka saling dengan saya. Tangan saya basah, mereka menangis. Kakak, terima kasih sudah bersamai kami, terima kasih sudah mendidik kami, terima kasih sudah seru-seruan sama kami, terima kasih sudah memberikan sesuatu yang bermanfaat. Dan refleks saya nangis waktu itu. Dan saya ingat kalimat dosen saya, cobalah menjadi guru, maka kamu akan menemukan sebuah cinta yang gak kamu temukan di
bidang lain. Saya pernah menjadi tour guide, saya pernah menjadi pramuniaga Alfamart, pramuniaga Matahari, customer service. Dan semua itu jauh rasanya ketika saya mendapatkan rasa terima kasih dari murid saya tadi. Dan itu teman-teman, setiap tahun ketika perpisahan itu terulang kejadiannya. Ketika berterima kasih, kami berpelukan dan kami nangis. Yang laki-laki ya, yang perempuan gak berpelukan tentu saja. Kemudian berterima kasih nangis, dan itu saya menjadi manusia yang paling bahagia karena saya merasa bermanfaat. Karena ternyata kebahagiaan itu bukan seberapa banyak kita bisa mendapatkan, tapi bahagia itu adalah ketika seberapa banyak yang kita bisa berikan. Jadi memberi itu ternyata jauh lebih bahagia daripada menerima. Dan itu bisa kita dapat sebagai. Nah, itulah gagasan saya tentang teacherpreneur itu berawal dari para foundernya educators itu. Mereka bukan mencari uang. Guru itu tugasnya bukan mencari uang. Yang mencari uang itu ya bukan guru. Guru itu bukan mencari uang, tapi guru itu adalah mengabdikan diri. Guru itu educators, mendidik, membersamai, menggali potensi, minatnya apa, bakatnya apa, dibersamai. Tidak melemparkan kapur kena matanya, tidak memarahi, tidak mematahkan penggaris pada kakinya misalnya. Jadi sosok guru itu dari belajar dari para founder educators itu yang memulai gagasan saya tentang teacher. Berarti guru itu harus punya penghasilan lain dong. Kenapa? Karena gaji saya pertama itu teman-teman 3 digit, tapi nolnya cuma 3. 250.000 berapa itu? 250.000 gaji saya pertama jadi guru itu. Gaji saya 250.000, naik sampai terakhir kali saya di Bogor itu. Tapi ketika saya menjadi guru pertama itu, ya saya menikmati. Ketika murid saya berterima kasih, ketika murid saya itu tersenyum, berdiskusi, dan saya mikir, guru bisa senikmat ini, tapi keluarga dapur harus tetap mengepul nih. Akhirnya saya mikir kan, nggak bisa 1 bulan 250, sekali masuk alfa aja udah habis gitu. Akhirnya saya mikir, ketemulah ide teacherpreneur. Bagaimana sih seorang guru itu mempunyai jiwa entrepreneurship. Teman-teman, hari Senin saya berangkat. Yang tadi saya ceritakan di awal. Hari Senin saya berangkat. Saya menjinjing 80 botol. Itu maksimal yang saya bisa. Karena ini jalan, ini rumah Pak Bambang. Pak Bambang itu siapa? Namanya Bambang Dairy Farm. Bambang Family Dairy. Peternak sapi yang bisa memproduksi yogurt dan susu. Ini jalan raya, ini rumahnya. Ada anak tangga yang harus saya daki setiap pagi. Karena kalau motor saya turun, motor saya nggak bisa nanjak. Motor saya 2012 Spacey, jadi nggak bisa nanjak. Waktu itu saya parkir di sini dan saya bawa 80. Itu yang maksimal yang saya bisa ambil. Karena sampai nyeri sampai sakit kalau terlalu banyak. Akhirnya saya masukkan ke apa namanya ya? Kalau di motor ada 2 tas, itu tas apa namanya? Tas motor. Kempolan apa namanya? Itulah ya, tahu ya. 40 saya simpan di kanan, 40 saya simpan di kiri. Dan saya berangkat dari Cianjur ke Bogor lebih cocok seperti tukang susu yang mau ke pasar daripada mau ke sekolah. But I don't care. Tapi mati. Baterainya habis ya. Oke. Jadi sekalipun teman saya itu komplain ya, Mr. Jimmy, kami itu guru, jangan seperti itu. Kalau kamu mati lagi, enggak. Kalau kamu, maaf saya izin lihat sebentar. Kalau kamu terlihat seperti itu dan wali santri melihat, marwah guru itu akan runtuh katanya. Teman saya ada yang komen seperti itu teman-teman. I don't care. Saya bisa menjelaskan ke wali santri kenapa saya berbuat ini. Saya punya
Saya punya bayi, saya tadi mau bilang baby. Saya punya bayi yang susunya itu harus infanteri ini dalam 5 hari menghabiskan uang 300.000. Maksudnya kebutuhan saya itu sudah meningkat. Kalau mengandalkan gaji guru, sekalipun yayasannya besar, kita punya impian-impian besar yang ingin kita wujudkan. Kita harus punya jiwa entrepreneurship. Cek. Jadi saya mengabaikan itu, saya angkat, dan apa yang terjadi ketika saya sampai di sekolah, murid-murid saya teman-teman tanpa diminta, mereka membantu saya mengangkat yogurt dan susu. Yang ini tuh ini. Oke. Murid-murid saya membantu saya mengangkat susu dari parkiran ke lantai atas. Mereka tergerak hatinya tanpa saya suruh. Dan itu menjadi motivasi. Karena apa yang mereka lihat itu jauh lebih tertanam dalam benak mereka daripada apa yang kita ucapkan. Itu satu teori yang saya buktikan. Kita ngomong disiplin sampai berbusa-busa, kamu harus gini. Tapi kita sendiri nggak disiplin, nggak bisa teman-teman. Karena guru itu harus jadi role model. Karena apa yang mereka lihat itu membekas jauh lebih dalam benak mereka daripada apa yang kita dengar. Oke, itu tadi tentang susu dan yogurt. Karena karena kemampuan saya hanya ngangkat 80, sementara dalam 3 hari sudah habis. Bahkan 2 hari kadang-kadang. Murid-murid saya itu uang sakunya 30.000 per hari. Itu yang dalam kartu. Mereka punya kartu 30.000 per hari. Kalau mereka kartunya habis, mereka pakai cash. Kalau istirahat saya keluar, saya beli batako di depan SD 3.000, saya balik ke kantin, saya jual 5.000. Kalau dalam Upin Ipin, Ismail bin Ma'il. Dan saya lakukan itu. Dan apa yang terjadi? It works guys. Gaji saya full saya kasihkan ke istri saya. Full. Dan saya mencari uang sendiri dari kantin tadi itu. Dan itu adalah gagasan saya tentang teacherpreneur. Bahwasanya sekalipun gaji saya telat, sekalipun gaji saya itu entah kemana, saya masih punya usaha. Sekalipun itu kecil-kecilan, tapi itu bisa mampu menghidupi kita. Bukan tergantung dari gaji guru kita. Jiwa itu ada. Karena jiwa itu muncul dari cerita Sirah Nabawi. Nah ini, teacherpreneur itu saya dapatkan dari Rasul sebenarnya, Rasulullah SAW. Ketika saya mendengar dan membaca tentang sirah, ada yang pernah dengar Nabi berdagang dari Mekah ke Syam? Tapi Nabi melakukan sesuatu sesuatu terobosan yang kabilah dagang lain nggak lakukan. Ada yang tahu nggak? Saya kasih back nanti. Kalau tahu, apa yang dilakukan Rasul ketika berdagang ke Syam yang tidak dilakukan oleh pedagang lain? Ada yang tahu? Kayaknya Mr. Kavi tahu, cuma malu-malu. Lupa. Oke, jadi ceritanya gini teman-teman. Kabilah dagang lain itu dari Mekah mereka pergi ke Syam, ngapain? Kulakan kalau bahasa kita itu. Mereka kulakan barang di Syam dan nanti dijual ke Mekah. Karena Syam waktu itu kerajaan Romawi kan. Kerajaan Romawi mempunyai barang dagangan banyak sekali, bagus-bagus. Mereka kosong nih. Dari Mekah mereka membawa peti-peti kosong pergi ke Syam, bawa dagangan dipenuhi petinya, kemudian balik ke Mekah, dagang habis sukses. Tapi terobosannya dilakukan Rasul apa? Saya yakin Pak Sam tahu. Ya. Rasul ketika berangkat dari Mekah tidak berangkat dengan peti kosong, tapi beliau mengisi dengan dagangan-dagangan yang bisa dijual di Syam. Rasul beli barang-barang yang ada di Mekah. Kira-kira yang bisa dijual apa sih? Dimasukkan semua ke peti, di Syam dijual, untung nggak? Untung dong. Rasul pandai berdagang. Kemudian keuntungan itu dibelikan lagi produk, balik ke Mekah dijual lagi, untungnya double. Nah, itu juga yang menjadi motivasi saya ketika saya bolak-balik nih
Dari Cianjur ke Bogor, Bogor balik lagi ke Cianjur. Saya termotivasi di situ. Saya bawa susu dan yogurt dari Cianjur, saya simpan di kantin. Hari Jumat saya pulang, saya bawa kopi teman saya jual ke Cianjur. Itu juga teacherpreneur. Setiap sisi itu punya potensi. Saya ganti lagi ya, Bu. Kita bisa lagi. Hampir di setiap sisi kehidupan kita itu punya potensi untuk digali agar menjadi sebuah entrepreneur. Itu dari perjalanan saya dari Bogor ke Cianjur, saya menemukan itu. Jadi kita bisa memanusiakan guru karena guru adalah manusia yang mengabdi seperti Ki Hajar Dewantara, R.A. Kartini. Bahkan Rasulullah SAW adalah guru dan tidak dibayar sepeser pun. Menerima hadiah iya, kalau ada yang ngasih hadiah diterima. Tapi Rasul itu guru. Tanpa ajaran beliau kita nggak tahu apa-apa tentang Islam, fikih, akidah, akhlak dan seterusnya. Imam Syafi'i, Syekh siapa. Hakikat guru itu mengajar, bukan mencari uang. Jadi kita akan memanusiakan guru, kemudian mengajar itu dari hati lepas. Begitu menikmati setiap menggali potensi dari individu. Begitu menikmati setiap berdiskusi, setiap mentransfer informasi dan seterusnya. Dan ujungnya karena punya jiwa entrepreneur, karena bisa berdagang, dagang itu baru salah satunya sebenarnya. Akhirnya guru bisa sejahtera dan akhirnya bahagia. Outputnya guru bahagia. Semua guru ingin bahagia. Karena dari guru yang bahagia akan tercipta peradaban yang jauh lebih baik. Mungkin kita dengar cerita kakek nenek kita. Ketika belajar ngaji, gurunya memegang tongkat. Kalau ngajinya salah dicepret. Itu cerita klasik Indonesia. Dan semoga sekarang sudah nggak ada ya, saya harap seperti itu. Itu adalah guru yang nggak bahagia sebenarnya. Dan kita harus merubah itu menjadi guru yang bahagia. Oke. Biar nggak terlalu berlama-lama. Jadi what to do? Ya just do it. Seperti Nike, just do it. Look around yourself, get the chance. Seperti saya yang mendapati, saya itu gini. Saya survei dulu, kenapa sih saya milih yogurt sama susu? Saya survei. Bro, what beverages do you have? Kalian minumnya apa di sini? Minumnya itu bikin diabetes, mister. Kalau nggak es teh, nutrisari, marimas. Kita butuh minuman yang menyehatkan. Bisnis itu biasanya berawal dari sebuah masalah. Bener gak? Ada masalah di kantin saya. Masalahnya apa? Gak ada minuman yang menyehatkan. Saya cari yogurt dan susu. Masalah yang saya gali dari murid saya memunculkan bisnis saya. Yogurt dan susu itu teman-teman. Untungnya lumayan. Saya ganti aja ya. Maaf. Cek. Nah, oke. Oh, baterai yang itu. Saya kira baterai yang ini. Kita pause dulu atau lanjut? Suara saya terdengar, Bu. Oke. Tapi saya mau minum dulu aja. Cek. Kok malah nggak bunyi? Lupa nggak dinyalain kali? Cek. Nah.